Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa di masa sulit ini tidak bisa pengajian, maka dia perlu datang studi banding ke Masjid Al-Amin Tobelo supaya dia melihat bagaimana caranya mengatur shop, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, bisa sholat dan bisa pengajian. Kira-kira yang saya sampaikan ini betul atau basa-basi? Betul. Jadi kalau ada orang mengatakan bagaimana kami mau ke masjid, bagaimana cara mengatur shop, bagaimana supaya tetap bisa berzikir, bersalawat, beribadah, kami sudah stres, imun kami lemah, ramai-ramailah kalian datang ke Masjid Al-Amin. Al-Amin diambil dari kata amanah. Orang yang bisa mengemban amanah maka dia Al-Amin. Nama bukan sembarang nama. Masjid ini diberi nama Masjid Al-Amin, menunjukkan bahwa ini adalah doa. Semoga kita semua yang hadir, yang di dalam, yang di luar, yang menonton, dijadikan orang-orang yang amanah insyaallah. Yang paling besar amanahnya di antara kita ini semua adalah Bapak Wakil Bupati Halmahera Utara. Tapi beliau terus, tadi sore ke rumah beliau katakan, ini sudah 2 tahun saya dapat amanah untuk mengundang Ustadz Abdul Somad. Saya bilang bukan salah saya, karena saya ngikut yang membawa. Yang membawa saya kemari Habib Rifki Al-Hamid. Habib Rifki dari Ambon, di tengah kesibukannya masih sempat membawa saya kemari. Besok kami ke Ternate, dilanjutkan terus perjalanan akan kembali ke Jakarta, ke Pekanbaru Riau. Maka insya Allah semua yang kita lakukan ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, dari Satgas, dari Satpol PP, semua yang berkontribusi, maka setiap tetesan peluh keringat mereka, kesulitan mereka hingga terwujudnya acara ini, walaupun gambar mereka tidak ada di baleho, tak ada gambar baleho Pak Polisi, Pak Tentara, TNI, Pak Satpol PP, Pak Satgas, tak tercatat nama mereka dalam tulisan manusia, tapi insya Allah dalam catatan malaikat mereka akan mendapatkan balasan pahala sudah melaksanakan pengajian. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak bisa ikut mendapatkan rahmat, turunnya barokah, turunnya rahmat, turunnya sayap-sayap malaikat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang dibahasnya, dikajinya tidak ada lain, yang dia bahas hanyalah kitab Allah, hadis Rasulullah, fatwa para ulama. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hatinya. Makanya nanti kalau ada yang tertidur, biarkan aja, berarti dia sedang tenang. Wasyiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Walaupun nampaknya dikelilingi oleh Satpol PP, tapi sesungguhnya pada batinnya dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau menciptakan mereka,
kalian komplain, kalian tak setuju. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa ciptakan manusia ini ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan bertengkar, mereka hanya akan berperang. Tapi hari ini mereka bisa duduk dalam keadaan hati tenang, berzikir, berselawat, bertahmid, sholat berjamaah. Insya Allah setiap langkah kaki, tetesan darah, hembusan nafas, denyut jantung, semuanya insya Allah bernilai zikir la ilaha illallah. Kalimatu haqqin, dengan itu kita hidup. Alaiha nahya wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Amin, amanah. Kalau yang memberi gelar Al-Amin itu Allah, biasa. Kalau yang memberi gelar Al-Amin itu malaikat Jibril, biasa. Tapi yang memberi gelar Al-Amin itu adalah orang kafir musyrik Makkah yang tidak menyembah Allah, yang ucapannya kasar, orangnya peminum khamar, pezina, menggelar dia Al-Amin. Kalau ada ustadz menggelar muridnya Al-Amin, biasa, murid dia. Kalau ada kiai menggelar santrinya ini Al-Amin, biasa. Tapi kalau musuh, pembenci menggelar Al-Amin, maka ini luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, orang kafir musyrik Makkah, memberi gelar dia Al-Amin. Dia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam tidak boleh menjual kornea mata. Saya jual kornea mata saya ini harganya sekian puluh juta, buah pinggang 100 juta, tangkai jantung. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan punya kita, ini adalah amanah yang dititipkan kepada kita. Kalau kita pakai ini dengan amanah, sesuai dengan pemberi amanah, dipakai melihat Al-Quran, memandang para habaib dan ulama, dipakai telinga mendengarkan tausiah, dipakai lidah berzikir dan berselawat, maka kita layak disebut Al-Amin. Malam ini kita semua insya Allah Al-Amin. Tapi keluar dari sini belum tentu Al-Amin. Ada yang keluar dari sini menjadi orang yang ikhlas, namanya Pak Mukhlis, wakil bupati. Ada yang keluar dari masjid ini menjadi orang yang lembut bersahabat, bahasa Arabnya rifqan, Habib Rifqi, lembut. Ada yang keluar dari masjid ini menjadi hamba Allah, tidak menghambakan diri kepada harta, tak menghambakan diri kepada manusia, tapi dihambakannya dirinya kepada Allah. Itulah dia Abdus Somad. Kita semua insya Allah menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh anggota tubuh kita ini adalah amanah, maka tidak boleh dirusak, diganggu. Tidak boleh. Narkobanya punya saya, duitnya duit saya, kulit yang saya suntik kulit saya, yang error otaknya otak saya. Apa urusan kamu? Tidak mengerti ajaran Islam. Kulit bukan kulitmu, otak bukan milikmu, itu milik Allah, dipinjamkan kepadamu sebagai amanah. Nanti kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana otak kau pakai, apakah kulit kau sakiti. Makanya dalam Islam tidak boleh mentato. La'anallahul wasimat, Allah melaknat orang yang membuat tato, wal mutasimat. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah menyakiti. Tapi zaman sekarang nggak sakit Pak Ustadz. Tidak seperti dulu ditusukkan jarum, dimasukkan tinta. Sekarang sudah otomatis pakai laser. Salah satu sebabnya karena menyakiti. Sebab yang kedua karena mengikuti perbuatan orang-orang yang fasik. Sebab yang ketiga adalah karena merusak
ciptaan Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan syariat Islam. Kita hidup ini bukan menurut saya, bukan menurut akal kita, bukan menurut hati kita, tapi mengikut kehendak Allah, berserah diri mengikut kehendak Allah tanpa melawan, maka orang itu namanya muslim, nama sifatnya Islam. Itulah yang kita katakan tadi di dalam iftitah kita, wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati, kepada dia yang menciptakan alam semesta, hanifan, aku condong kepada kebenaran, musliman, aku menyerahkan diriku kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah jangan, kita jauhi. Kata Allah laksanakan, kita dekati. Kata Allah haram, kita hindarkan. Ini semua adalah amanah, amanah anggota tubuh. Haram minum khamar, merusak akal. Namanya khamar, asalnya cairan anggur, anggur busuk, anggur berulat, anggur berjamur, dimasukkan ke dalam tong, diinjak beramai-ramai, disaring, dimasukkan ke botol, fermentasi berbuih, diminum. Minuman ini namanya khamar, menghilangkan akal. Orang kalau minum khamar dia mabuk, hilang ingatan, hilang kekuasaan, hilang kemampuan untuk melihat mana baik, mana buruk, mana kawan, mana lawan. Tak bisa dia membedakan mana bini dia, mana bini orang. Rata saja dunia ini sama aja. Maka dalam Islam merusak akal berarti tidak amanah, karena akal adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diluruskan. Ada sebagian orang menganggap akal-akal saya, rumah-rumah saya, duit-duit saya, minuman punya saya, apa salahnya? Secara hukum saya tidak melanggar. Hukum Allah Subhanahu wa taala kau langgar, karena kau sudah menyia-nyiakan amanah. Malam ini alhamdulillah amanah mata dijaga, amanah telinga dijaga sampai Isya. Masuk waktu Isya jam 7.38 kita sholat, azan berkumandang, masuk Isya, stop sebentar Ustadz Somad. Setelah itu nanti saya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab kerinduan masyarakat Halmahera Utara. Nanti setelah menjawab pertanyaan, lalu kemudian qomat, Bapak Ibu semuanya sholat. Ketika Bapak Ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz nggak sholat? Saya sudah jamak takdim tadi. Ini untuk menghilangkan kecurigaan, supaya nanti kalau ada yang bertanya, mana Ustaz Somad tadi? Sudah pulang. Kenapa dia tidak sholat Isya? Karena kalau sudah profesor boleh nggak sholat. Tidak betul. Itu fitnah. Bahwa ini semua adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma matti'na bi asma'ina, jadikan telinga ini menjadi amanah yang dapat kami tunaikan hanya mendengarkan zikir, salawat, khutbah, tausiah, ceramah. Wa absarina, jadikan kami orang yang dapat menjaga amanah mata. Alhamdulillah di Masjid Al-Amin Tobelo amanah mata terjaga. Perempuan diletakkan jauh-jauh di belakang. Coba kalau diletakkannya di depan, tentu Ustadz itu lebih banyak melihat perempuan daripada laki-laki. Masuk ke kamera, diupload ke YouTube, di komen di bawah, kok Ustadznya lebih sering lihat ke kanan dari ke kiri? Ribut di sosial media. Maka menjaga supaya kita tidak berkhianat, dijaga. Perempuan dibuat jauh ke belakang. Bapak-bapak tidak bisa melihat perempuan. Kenapa? Perempuan di depan, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Tidak mungkin dia menoleh melihat memandang ke belakang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, sebentar-bentar dia lihat sebelah, sebentar-sebentar dia lihat. Ditanya kawan, kenapa kau lihat? Kenapa kau lihat perempuan di sana? Aku melihat istriku, bukan orang lain.
Tidak salah, karena istri juga adalah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in, setiap laki-laki baligh, berakal, dititipkan amanah. Adakah orang yang tidak dititipkan amanah? Ada. Orang gila. Orang gila tak ada amanah. Jadi kalau siapa yang merasa berat kalilah hidupku ini sekarang Pak Ustaz, jangan mau jadi orang gila. Ada lagi yang tidak diberikan amanah. Ada anak yang belum ada akalnya, anak kecil. Maka 3 orang ini tidak dituntut di akhirat tentang amanah. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yafiq, anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh dari gilanya. Anak kecil, orang tidur, orang gila, tak ada amanah karena akalnya tak sempurna. Siapa yang wajib sholat? Baligh, berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh, berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh, berakal, mampu dan aman. Begitu hebatnya Islam menjaga akal. Maka amanah akal nih mesti kita jaga sampai hari ini. Alhamdulillah, anak-anak, istri, kerabat, sahabat, tetangga saling menjaga akal. Jangan sampai akal kita ini dirusak oleh yang merusak akal. Dulu yang merusak akal cuman khamar saja. Sekarang datang khamar, datang sabu-sabu, datang opium, datang narkoba, datang macam-macam namanya. Dulu hanya barang-barang yang tumbuh dari tanaman. Tanaman ganja, ada lagi namanya tanaman kecubung. Kalau dimakan buahnya begoyang semua dunia ini. Pernah Ustadz? Enggak, kata orang yang pernah. Tapi dalam Islam, apapun yang menghilangkan ingatan, yang merusak akal pikiran, induk dari segala dosa adalah yang merusak akal. Tiba-tiba di zaman Bani Israel dulu ada 3 dosa yang dipilihkan kepada dia. Ditangkap, ketika ditangkap dipaksa melakukan perbuatan dosa. Yang pertama, bunuh anak kecil ini. Yang kedua, berzina dengan perempuan ini. Yang ketiga, minum khamar ini. Lama dia berpikir, membunuh hukumannya adalah hukuman mati. An-nafsu bin nafsi, siapa yang membunuh nyawanya mesti melayang. Dosa besar. Berzina, dosa besar. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Siapa yang berzina dilempar batu sampai mati kalau sudah menikah. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Maka dia sangka membunuh dosa besar, berzina dosa besar. Dia pikir-pikir, kalau begitu yang paling ringan adalah minum khamar. Minum, setelah itu tobat, setelah itu selesai masalah. Dia pikir ini yang paling ringan, lalu kemudian dia pun meminum khamar. Setelah dia minum khamar, apa yang terjadi? Maka muncul maaf beribu maaf. Setelah diminum khamar, muncul syahwatnya, bergelora hawa nafsunya, masuk setan ke dalam darahnya. As-syaitan yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah, bangkit libidonya. Akhirnya mohon maaf, dia perkosa perempuan itu. Lalu dia lihat ada anak yang menyaksikannya. Ini mesti dibunuh, karena kalau tidak nanti ceritanya akan pergi kemana-mana. Dibunuhnya anak itu. Akhirnya 3 dosa dilaksanakan hanya karena khamar. Itulah mengapa ancaman Allah untuk khamar itu 3. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib. Azabnya 3. Rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi.
Insya Allah kalau kamu jauhi, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Arab musyrik jahiliyah dulu tidak bisa menghilangkan khamar, tidak bisa meninggalkan khamar. Makanya ayat dalam Al-Quran tidak langsung khamar itu haram. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anil khamri wal maisir, tentang khamar, tentang judi, qul, katakan, fihima ismun kabir, dosanya memang besar, wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya juga ada. Minum khamar menghangatkan badan, minum khamar menyehatkan badan, minum khamar membuat semangat. Tolong ceramahnya jangan dipotong, nanti jadi iklan khamar pula. Fihima ismun kabir, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, tapi manfaatnya ada. Belum haram, belum lagi turun ayat mengatakan haram. Maka kalau kamu mau minum, silakan, karena ada manfaatnya. Lalu setelah orang mulai berhati-hati, karena ada efek negatifnya, ada mudaratnya, ada ancamannya, wa manafi', ada mudaratnya, ada manfaatnya, barulah turun ayat, la taqrabus shalah, janganlah kamu salat wa antum sukara, ketika kamu sedang mabuk. Kalau sedang mabuk jangan salat. Kebetulan ada salah seorang yang sedang mabuk, dia baca ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Berputar-putar dia di ayat itu. Turunlah ayat la taqrabus shalah, jangan kamu salat, wa antum sukara, kalau kamu dalam keadaan mabuk, hilang ingatan, tak bisa membedakan, tak dapat membedakan, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, sampai kau dapat simpang lakum dinukum waliyadin. Lalu setelah itu barulah turun ayat yang paling tegas yang ketiga. Ayat yang pertama ada manfaatnya, tapi mudaratnya besar. Ayat yang kedua, jangan sholat kalau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak sholat boleh mabuk. Jadi kalau dia mabuk jam 8 silakanlah, jam 11 jangan. Nanti udah ada agak-agak mau dekat azan zuhur, jangan lagi. Habis sholat silakan lagi mabuk. Begitulah turunnya ayat dulu. Tapi begitu umat Islam sudah kuat, imannya sudah mantap, ilmunya sudah oke, langsung turun ayat yang ketiga, innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk pohon rindang, menyembelih binatang untuk bukit, menyembelih binatang untuk jin, hantu setan sebagai persembahan. Lalu kemudian wal azlam, mengundi nasib, diambil anak panah, ditulis ya atau tidak. 3 batang anak panah dimasukkan ke dalam botol, digoncang untuk mengundi nasib. Besok mau pergi ke Halmahera Utara, pergi atau tidak? Anak panah pertama pergi, anak panah kedua jangan pergi, anak panah ketiga Anda belum beruntung, goncang sekali lagi, masukkan ke dalam, habis itu digoncang. Kalau kebetulan terambil anak panah, pergilah, berarti selamat. Kalau kebetulan terambil anak panah, jangan pergi, nanti tidak selamat. Tapi kalau kebetulan terambil anak panah kosong, berarti goncang lagi. Mengundi nasib dalam Islam hukumnya haram. Islam mengajarkan kalau kau sudah azam, tekad kuat, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya pergi ke Halmahera Utara ini tidak pakai mengundi nasib. Tak ada saya tulis di kertas habis itu digoncang-goncang. Kalau nanti tertulis pergi, pergi. Kalau tidak pergi, tidak. Banyak orang takut pergi jauh. Dari Pekanbaru, Riau, Sumatera ke Jakarta naik pesawat 1 jam 40 menit. Nunggu lagi malam.
Sampai Jakarta habis Isya, pesawatnya jam 2 malam. Nunggu lagi. Dari Jakarta ke Ternate, berangkat jam 2 malam. Sampai di Ternate sudah jam 7. 3, 4, 5, 6, 7. Hampir seperti umroh ke Jeddah. Jauhnya. Tidak 5 jam Pak Ustadz, sebenarnya 3 jam. Jam 2 berangkat, 3, 4, 5. Sebetulnya sampai itu jam 5. Kenapa bisa jam 7? Ternyata matahari lebih dulu terbit 2 jam daripada di kampung saya. Saya masih lelap tidur di Pekanbaru, Bapak Ibu di Halmahera Utara sudah sholat tahajud, sudah sholat witir, sudah sholat duha. Jadi kalau begitu perhitungannya, lebih banyak, lebih dulu Bapak Ibu masuk surga daripada kami di Sumatera. Karena begitu, 2 jam sebelumnya. Jadi nanti ketika orang Sumatera masuk ke surga, lalu kemudian dia terkejut. Kenapa? Ditengoknya orang Halmahera Utara sudah masuk 2 jam sebelumnya. Amin. Dan saya walaupun datang dari Sumatera, maka insya Allah dimasukkan dalam kloter Halmahera Utara. Pak Abdul Somad karena udah ceramah ke sana, didoakan mereka masuk. Terserahlah, mau masuk duluan masuk belakangan, asal jangan transit di neraka jahanam. Bapak, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya jaga amanah. Amanah akal sudah dijaga. Amanah mata sudah. Ini amanah yang ada dalam diri kita. Kepala, mata, telinga, lidah. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah. Makanya malam ini disebut Halmahera Utara berzikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La haula wala quwata illa billah, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 4. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya punya Allah. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Kalau dipahami zikir ini dengan baik, kita tidak gila hormat. Alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Allah saja. Ini orang semakin tinggi sekolahnya, semakin lama jadi ustadz, semakin banyak jamaahnya, dia nanti bisa gila hormat. Minta buatkan baleho gambar paling besar, minta buatkan baleho dibuatkan titel paling panjang 1 meter. Kalau tidak dibuatkan, merajuk pulang ceramahnya pendek. Maka dia mesti tanamkan itu dalam hatinya. Alhamdulillah, yang layak dipuji itu hanya Allah. Allahu Akbar, yang besar itu Allah. Yang besar itu Allah. Manusia ini kalau terlalu lama merasa dirinya besar, masuk ke dalam masjid, menyambut baleho Abdul Somad besar, sampai ke dalam masjid, dikasih kursi, dikasih meja, dikasih minuman 2 botol, dikasih cuci tangan hand sanitizer, dikasih tisu, mikrofon. Pak Wakil Bupati malah duduk di bawah, Habib duduk di bawah. Lama-lama merasa besar, maka sering tanamkan dalam hatimu Allahu Akbar, Allah yang besar, engkau kecil, tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau sampai ke apa nama kota kita? Tobelo. Di Tobelo ini orangnya Masya Allah tabarakallah. Petang tadi ke rumah Pak Wakil Bupati, banyak ibu-ibu, lalu ditanya sama Ustadz Endri, gimana kesan ibu-ibu melihat Ustadz Somad? Beda dengan di YouTube, beda sekali kata mereka. Apa bedanya? Jauh lebih muda kata dia. Kira-kira umur Ustadz Somad ini berapa ya Bu? Tanya satu orang. Berapa Bu?
seperti bayi baru lahir kata. Itu menghanyutkan ibu-ibu. Silap-silap kita merasa diri kita dicintai, disukai, merasa diri terbang melayang. Maka sering-sering kita katakan ini semua adalah ujian. Keempat kita katakan la haula wala quwata illa billah. Itu makanya kita malam ini Halmahera Utara berzikir. Ingat, eleng kata orang Jawa. Jangan lalai, jangan lupa. Karena ketika kita lupa, setan akan datang membisikkan, hai Abdul Somad, kaulah yang besar, kaulah yang hebat, kaulah yang dicintai orang, kaulah yang disukai, kaulah yang followernya 5,9 juta di Instagram, kaulah yang, saya mau ngasih tahu supaya di follow. Maka mesti tanamkan dalam hati, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita berguru kepada Habib, kita berguru kepada ulama, tapi guru kita yang paling utama, guru dari kita semua adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Habib Rifki, walaupun jarak beliau dengan Nabi 1400 tahun, 14 abad, tapi setetes dua tetes darahnya kalau di ronsen masih ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Habib, keturunan Nabi. Memang Ustaz Somad tidak keturunan Nabi, saya keturunan Nabi Adam. Jauh ke atas. Beliau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dia ke Nabi. Habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Kenapa disebut Habib? Karena kita cinta pada kakeknya, cinta kepada datuknya, cinta juga kepada anak cucunya. Itulah maka kita cium tangannya, itulah maka kita ikuti majelisnya. Dan masyarakat timur dimuliakan dengan para habaib-habaib. Dimuliakan. Kenapa mereka? Padahal kalau menurut peta, saya sudah lihat peta, dari Makkah itu ke India, dari India itu pulau pertama dari Makkah adalah Pulau Sumatera. Kenapa Habib-Habib ini melanjutkan perjalanannya sampai ke Halmahera? Saya aja naik pesawat bangun nggak sampai-sampai, tidur lagi bangun nggak sampai-sampai. Kenapa para habaib keturunan Nabi ini sampai ke timur Indonesia? Itu menunjukkan bahwa mereka cinta kepada timur Indonesia. Emang alamnya luar biasa. Begitu tadi saya dibawa dari Ternate, naik ke atas helikopter, melihat gunung, awan di bawah, gunung di atas, cantik lautan, Masya Allah. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya tadi naik helikopter itu. Itu yang mau diceritakan. Ya, supaya jamaah paham inti ceritanya. Mana tahu fotonya tak sampai, bertanya-tanya, Ustaz tuh naik apa tadi ya? Itu dapat diceritakan. Cantik alamnya, alamnya indah, orangnya ramah-ramah, baik-baik. Kenapa menggelegar suara Ustaz Somad malam ini? Dikasih minum guraka, menggelegar. Di atas kopi hitam seperti kopi, rupanya air jahe, ada pula putih-putih mengapung. Saya enggak tanya, masa profesor nanya kan? Tanya. Tapi dalam hati saya bertanya-tanya, apa lah ini? Rupanya Habib Rifki tahu dia, bahwa dalam hati saya bertanya, baru dibisikkannya ke saya, itu adalah kacang kenari, kata dia. Baru saya tahu, baru saya ambil foto, nanti saya kalau ditanya orang udah tahu saya ceritanya. Wah, ini ada pula pisang di tempat saya banyak, pisang Ambon, pisang Kepok, pisang banyak, tapi ini lain, ini pisang mulut bebek. Luar biasa, luar biasa, Masya Allah. Alamnya cantik, orangnya baik, masjidnya besar. Lebih dulu bangun untuk tahajud, lebih dulu bangun untuk sholat subuh.
maka tidak ada alasan orang Halmahera Utara untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Ditanya sama malaikat Malik, kau dari mana? Aku dari sana. Saya tak sebut nama, nanti saya dibulinya pula di internet. Kau dari mana? Dari Halmahera Utara. Kok bisa kau masuk neraka? Habaib di sana banyak, majelis ilmu banyak, alamnya indah, orang-orangnya baik, ulama sampai ke sana. Tidak ada alasan. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada alasan untuk umat ini tidak mengikut risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu sama Ustadz Somad, tinggal buka YouTube, tinggal tulis di atas Abdul Somad, enter. Malas ngetik UAS, enter. Dapat 3 huruf aja tulis di situ, dapat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang malas ngetik, tulis saja di Google itu UAS, dapat 2 berita. Pertama Abdul Somad, kedua ujian akhir nasional. Kenapa? Ustaz kok tahu? Udah saya coba handphone saya sendiri. UAS, enter. Oh, ujian akhir semester, dapat. Tidak ada alasan untuk tidak ngaji, tidak menunggu orangnya datang. Ini bapak-bapak ibu yang hadir malam ini mereka bukan semuanya mau dengar pengajian. Kami udah sering dengar pengajian Ustaz. Kami cuman mau melihat kira-kira yang asli itu macam mana bentuknya. Itu saja yang mereka. Tiba-tiba begitu mereka jumpa, mereka terpukau, terkesima. Apalah kira-kira yang membuat kami bisa melihat Ustadz beda dengan layar handphone kami? Ada beberapa alasan. Yang pertama, handphonenya sudah lama sehingga gelap dia, cahayanya kurang. Yang kedua, memang cahaya ini bangkit mungkin tebakan saya. Ada 2 sebab. Yang pertama, karena diberikan kain khusus Halmahera Utara. Jadi nanti kalau nampak di video saya pakai ini, orang sudah tahu bahwa ini ketika berada di Halmahera Utara. Kain apa namanya ini? Biar supaya saya tahu nanti kalau pulang ke Riau, ditanya orang, kain apa tuh Ustadz? Kain ungu. Nanti saya tanya sama Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah yang di dalam badan sudah, amanah otak kepala jaga, khamar, sabu-sabu, narkoba. Kita jaga anak-anak kita insyaallah. Amin. Amanah mata dijaga dengan melihat Al-Qur'an. Amanah telinga dijaga dengan mendengarkan khutbah tausiah ceramah. Amanah hati dijaga dengan zikir. Zikir itu letaknya di hati, dari hati ke mulut. Hatinya menyebut Allah, 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 Allah. Lalu keluar dari mulutnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Afdalu zikri fa'la, seabdal zikir la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud la ilaha illallah hayyum maqsud la ilaha illallah hayyum baqa. Hayyun, dia maha hidup. Baqa, dia kekal abadi. Setelah itu barulah la ilaha illallah. Bisa 30 kali bagus, bisa 40 kali mantap, bisa 100 kali alhamdulillah, bisa 1000 kali apalagi. Ada tasbih kita. Pergi umroh kemarin beli tasbih, tapi tasbihnya digantungkan di kaca spion. Kemarin ada tasbih, tapi dipakai untuk gelang aksesoris, bagus, supaya ketika dilihat ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, puncak daripada hidup ini adalah zikir, karena nanti kita akan ditanya. Azan, kita berhenti. Azan, belum. Oh, tidak semua azan itu dari masjid, itu azan handphone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sholawat?
satu-satunya hubungan kita dengan Nabi Muhammad adalah dengan solawat. Berbanyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naik pesawat, takut jatuh, takut turbulensi, takut meledak, takut macam-macam. Tenangkan hati dengan memperbanyak solawat. Bapak-bapak takut pensiun, takut non-job, takut COVID, pakai masker, cuci tangan, terbanyak solawat. Kita lanjutkan setelah azan, kita lanjutkan tausiah. Setelah itu saya jawab pertanyaan-pertanyaan insyaallah.